Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Buat teman-teman yang sudah bekerja, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga bagi teman-teman yang masih memiliki privilege kerja di rumah atau WFH, tetap jaga kesehatan dan juga sampaikan salam saya buat keluarga kalian dimanapun kalian berada. Di episode kali ini senang banget saya bertemu lagi dengan seorang sahabat, teman, diskusi yang memang beliau sudah mengawali karir terlebih dahulu di dunia content creator. Beliau adalah seorang YouTuber, kemudian juga seorang selebgram, kemudian banyak menjadi trainer di Google, dan beliau juga menjadi seorang presenter dan banyak membantu beberapa instansi dan juga brand-brand luar biasa. Dan kita hari ini akan bagaimana sih beliau mengawali karirnya di dunia digital ini, dan akan banyak juga menginformasikan tentang oh ini hoax, oh ini bukan, dan memberikan tips buat kita nih teman-teman content creator baru dari seorang Abi Satria. Halo. Hai. Halo pemirsa yang baik dan budiman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Fajar nih. Dia seorang apa ya? Yang aku tahu dia itu seorang manusia yang agak kocak. Karena kalau ketemu sama dia tuh pasti nggak mungkin nggak ketawa, teman-teman. Lu malah salah ya, malah aku mengenalkan hostnya ya. Udah kedatangan di Ruang Cerita Mas Abi Satria. Halo. Apa kabar Mas Fajar? Kabar baik, alhamdulillah. Semoga doa yang terbaik juga buat Mas Abi sekeluarga. Amin. Karena sekarang ini doa sehat, doa yang baik-baik tuh menjadi hal energi yang baik buat kita dan juga orang lain. Betul, setuju. Setuju banget. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang dunia content creator dari seorang Abi Satria, atau yang lebih kenal dengan Instagramnya ini Mas Abi. Nah, kita pengen tahu dulu nih aktivitas Mas Abi dari mungkin awal pandemi COVID ini di Maret sampai sekarang kita menuju 6 bulan nih. Di kala pandemi ini ada hal-hal baru nggak sih, atau hal yang mungkin bisa diambil makna positifnya dari pandemi ini dari seorang Abi Satria yang bisa di-share ke teman-teman Ruang Cerita? Siap, thank you Mas Fajar. Jadi pertanyaannya hal-hal baru atau apapun yang selama dari mulai PSBB Corona atau COVID-19 ini di Jakarta atau di Indonesia ini ya Mas Fajar ya? Ya, betul. Ya, kalau mungkin satu hal yang mau aku omongin sih di awal kalau soal selama beberapa bulan ini. Ketika pemerintah atau mungkin masyarakat baru menggaungkan tentang kenormalan baru atau adaptasi kebiasaan baru atau new normal yang berkaitan dengan kesehatan, aku dan juga teman-teman yang mungkin seprofesi sama aku yang di dunia kreatif digital itu sudah mulai menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Ini tapi bukan yang berkaitan dengan kesehatan, tapi berkaitan dengan konten. Bagaimana cara kami mencari uang. Ini terbuka aja ya soal pekerjaan, karena kita semua tahu bahwa yang namanya belak-belakan aja ya. Kita semua tahu bahwa yang namanya pandemi ini itu nggak cuma menghantam Jakarta, nggak cuma menghantam Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan terutama di industri digital kreatif, pariwisata yang membuat banyak orang, termasuk aku salah satunya juga terdampak. Karena dari bulan PSBB itu mulai bulan Maret ya Mas ya? Maret awal. Maret awal, dari bulan Maret sampai dengan dari Pemprov DKI menggaungkan untuk PSBB transisi, itu aku benar-benar di rumah aja. Wow, di rumah, benar-benar di rumah tuh ya? Iya, yang literally ya, anak Jaksel kan di rumah aja, nggak ngapa-ngapain, karena bukan nggak ngapa-ngapain, benar-benar nggak ngapa-ngapain cuma tiduran aja, tapi memang karena benar-benar aku adalah salah satu content creator yang genrenya adalah travel education ya. Jadi perlu keluar kota, keluar review, rumah, dan ketika review, bikin tutorial, konten apa segala macam. Dan ketika ini benar-benar disuruh di rumah aja, Jois benar-benar total di rumah aja. Tapi ada beberapa konten nggak sih yang dikeluarin pada saat di rumah aja Mas? Awal-awal gitu? Ya, beberapa konten ada, tapi bukan buat konten aku sih, karena kan aku
selain megang kontenku sendiri, aku juga penelitian. Jadi dan juga beberapa brand sebenarnya untuk bantu konten mereka gitu. Jadi apa ya jatuhnya ya buat tim kreatifnya mereka gitu loh Mas. Jadi ya tetap bikin, tapi bikinnya tetap dari rumah. Benar-benar work from home banget gitu. Oke. Tapi dirimu sendiri tuh sekali konten itu membutuhkan berapa produksi tim produksi sih Mas? Kalau misalkan kontennya jalan-jalan ataupun berpartner dengan brand gitu-gitu biasanya? Ya, kalau itu sih tergantung sih Mas, tergantung project-nya gitu. Kayak yang kemarin ini aku sedang lakukan atau yang sekarang sedang aku lakukan ini itu berapa sih ya? Sekitar 5 orang atau 6 orang sama aku termasuk aku. Karena kan aku lebih banyak on cam-nya ya. Jadi sebagai talent-nya gitu. Jadi paling aku bawa 2 kameramen gitu sama ya 1 orang buat audio segala macam gitu sih Mas kurang lebih. Tapi kalau misalkan cuma kayak konten yang biasa review atau apa, kita biasanya cuma berdua. Karena tergantung kadang kameramenku juga ada kerjaan lain juga gitu. Jadi udah kalau memang bisa kerjain sendiri, kita kerjain sendiri. Oke. Tapi banyak juga dong kerjaan yang di hold juga, Mas. Aku mau cerita deh, Mas. Aku bilangnya di hold ya, bukan di cancel. Di hold. Di hold pernah nggak tahu sampai kapan. Mas, kalau ngomongin soal di hold ya, bukan cuma telepon, yang kalau kita telepon ke call center, hold dulu ya Bapak teleponnya, gitu. Bukan. Ya, tapi kerjaan memang benar-benar di hold, tapi awal Maret memang di hold bilangnya, sampai akhir Maret gitu kan. Terus habis itu April kita follow up lagi, karena kita udah sign kontrak, udah bikin surat perjanjian kerja segala macam. Tapi makin kesini, pertengahan April, kok kayaknya nggak ada tentang pandemi ini. Nggak ada hilalnya nggak ada ya? Hilalnya nggak ada, bukan di hold lagi, di shutdown. Tapi mungkin di balik itu Mas ada hikmahnya, benar. Betul. Ada hikmahnya. Hikmahnya itu kalau yang aku ambil ya, hikmahnya adalah yang pertama, yang paling utama menurutku adalah aku jadi bisa benar-benar mengenal diri aku sendiri seperti apa. Oke. Aku maunya seperti apa. Ini mungkin agak lebih karena masing-masing orang pasti kan bisa ngambil hikmahnya masing-masing di pandemi ini. Tapi kalau yang aku ambil adalah selama ini aku kan baru terjun ke dunia kreatif digital ini dari tahun 2017 ya, 17 pertengahan. Dan sebelumnya itu kan aku orangnya introvert, Mas. Aku nggak suka tampil depan kamera. Aku bahkan nggak berani buat bicara sama orang kayak gini. Aku benar-benar nggak komunikatif. Waktu itu aku bahkan sampai pernah disuruh sama atasan aku buat bicara di depan orang, di depan kelas gitu, di depan kelas karena kita lagi kayak on training gitu. Aku nangis. Padahal itu aku di depan vice president aku. Itu tahun 2012-an kayaknya. Dan setelah aku 2017 aku terjun ke dunia ini, akhirnya aku berani buat tampil kayak gini, bahkan kayak 180 derajat beda banget kayak gitu. Itu aku ngerasa kayak kayaknya aku nyaman nih di sini, aku ini. Dan setelah pandemi ini aku di rumah aja, aku ngerasain hikmahnya bahwa wah ternyata nggak juga. Sebenarnya yang udah 2 tahun ini aku jalanin ternyata bukan sepenuhnya ini yang aku pengenin. Ternyata passion aku nggak sepenuhnya di sini banget. Dan akhirnya aku mulai mengenal diri aku, mulai bisa bicara dengan diri aku sendiri karena di rumah ngapain aja ya, paling ngerjain kerjaan yang memang bisa dikerjain di rumah. Dan selebihnya aku benar-benar ngobrol sama diri aku. Aku maunya apa, aku maunya gimana. Dan yang paling penting aku jadi bisa ngeset planning aku ke depannya nih. Yang tadinya aku udah set 5 tahun, 10 tahun ke depan. Betul. Jadi aku kayak bisa aku kayak bener-bener total ngerevisi semua yang aku udah rencanain sebelumnya. Dan aku kayak malah jadi lebih, wah ternyata lebih mateng nih, harus kayak gini nih. Oh ternyata arahnya ke sini nih, oh ternyata kayak gini nih. Oh iya, memang bener yang namanya manusia merencanakan, Tuhan yang menentukan. Betul. Ini emang benar jalan yang terbaiknya, Mas. Itu sih aku ambil hikmahnya. Tapi siapa sih yang men-trigger dirimu atau yang menginspirasi kamu untuk gue berubah atau berubah 180 derajat, yang darinya dulu introvert sekarang mungkin bisa dikatakan extrovert, yang apalagi juga lebih banyak sekarang udah harus banyak berkomunikasi karena kan mau bagaimanapun mulut kita nih, menjualan kita di mulut, bahasa kayak gitu kan, di komunikasi kita gitu kan. Siapa sih yang men-trigger pertama kali, Mas? Ya, kalau yang men-trigger ini agak religius ya Mas ya alasannya ya. Curhat dong. Mangga.
jadi gini, ini kita durasinya masih panjang kan ya? Durasinya masih panjang. Panjang. Tenang aja. Okay. Yang kontrak lain masih aman kok, masih di belakang kok. Oke. Jadi sebenarnya agak religius sih Mas. Kalau untuk yang men-trigger itu waktu itu dia di tahun 2017-an itu aku 2017 tanggal 2 Januari kalau nggak salah itu hari pertama aku masuk kerja dengan posisi baru. Karena aku cerita sedikit ya pengalaman aku. Jadi dulunya aku baru lulus SMA itu 2012 dan aku waktu itu 2012 aku masuk ke salah satu perusahaan ISP di Jakarta yang warnanya biru, inisialnya Bisnet ya. Bisnet. Itu bukan inisial ya. Nggak apa-apa, mungkin abis ini Bisnet bisa mempromot kita gitu kan, siapa tahu bikin konten. Oh boleh ya. Siapa tahu ada product placement gitu kan ya di belakang dekat kulkas itu ya. Nah nggak ada pernah tahu Mas, siapa tahu abis ini di belakang ada brand apa gitu kan. Iya benar. Ya semoga ya, amin ya kan. Amin. Ya jadi jadi aku tuh 2 tahun pertama itu aku kerja sebagai call center Mas, customer care. Jadi ngangkat telepon gitu. Dan aku dulu SMK itu SMK Telkom kan jurusannya komputer gitu kan. Iya. Nah, jadi kayak beda banget sama jurusannya. Terus aku waktu itu sempat stres karena aku 3 kali nyoba buat masuk UI Mas, teknik industri. Setelah lulus SMA itu, sambil kerja, tapi nggak masuk semua Mas. Dan itu kayak astagfirullah, ini nanti bisa di-cancel ya. Tenang. Ya jadi kayak wah ya ampun, sudahlah kayak mati-matian. Iya sudahlah gitu kan. Akhirnya aku coba jalanin, aku kuliah di salah satu ini Mas di UGM. Oh, yang warna coklat-coklat itu. Bukan di Jogja ya, tapi di Depok. Universitas Dharma Margonda. Baik. Itu tapi aku cuma dapat 2 semester karena bentrokan sama jadwal kerja. Karena waktu itu aku masih shifting jadwalnya. Terus akhirnya aku jadi malam-malam aku kerja ya kan, paginya jam 8 aku ke kuliah. Itu luar biasa banget. Terus udah selesai, terus habis itu ternyata jadwal bentrok, aku pindah kampus ke UMJ Muhammadiyah Jakarta. Terus pindah kampus lagi ke UPN Veteran. Terus pindah kampus lagi terakhir ke Universitas Surya Dharma, Komplek Halim Perdana Kusuma. Bapak itu visit kampus atau gimana Pak? Kayaknya nyobain semua kampus ya. Enggak. Yang terakhir tuh yang di UPN Veteran, aku udah daftar di sana kelas karyawan. Baru berapa bulan ternyata yang kelas karyawannya dihapuskan karena UPN Veteran jadi negeri Mas. Jadi negeri ya benar. Gitu. Tapi nggak apa, aku jadi ada hikmahnya di Universitas Surya Dharma tuh aku malah jadi dapat teman-teman yang luar biasa banget yang sekarang aku dapetin. Dan akhirnya aku lulus teknik industri di sana di Universitas Surya Dharma. Berarti ST Mas ya? ST. Manis. Tapi aku terus sempat ngambil 2 jurusan Mas, ilmu komunikasi di Universitas Terbuka. Karena kayak pengen buat balas dendam gitu loh, UI nggak terima, gue harus bisa balas dendam ke UI-nya. Nih gue bisa nih ST, teknik industri sama ilmu komunikasi. Tapi ternyata otak sama waktu nggak cukup. Jadi dan Tuhan menakdirkan Mas untuk sekarang ke arah sini. Betul. Ya. Nah, dari customer care itu 2 tahun aku jadi jadi fiber optic engineer di lapangan, narik kabel fiber optik, nyambungin kabel fiber optik. Dan itu aku belum pernah sebelumnya ngelakuin itu, dan setelah itu baru di 2017 aku dipromosiin jadi trainer di internal perusahaan itu. Bukan, masih di Bisnet. Bisnet, masih di Bisnet. Nah itu di situ aku keliling Indonesia tuh ke beberapa kota jadi trainer gitu-gitu. Dan dari situlah semenjak perjalanan aku yang dari awal lulus SMA dan merantau ke Jakarta, aku tuh selama dari 2012 sampai 2017 aku tuh ngerasa kayak sebenarnya tujuanku tuh mau kemana sih? Aku tuh mau apa sih? Dan di sana aku sempat jujur aku waktu itu sempat down karena aku waktu itu di Bisnet menurutku itu jabatan posisinya udah oke, udah aman, tapi aku merasa kayak aku tidak mendapatkan apa yang sebenarnya aku pengenin waktu itu. Dan akhirnya aku dapat kayak hidayah gitu yang bikin bahwa yang menyadarkan aku bahwa aku hidup sekali doang di dunia ini, bener-bener cuma sekali. Apakah aku cuma mau jadi karyawan, nge-trainingin orang dan jadi bener-bener karyawan seumur hidup di sini, atau mau gimana? Dan akhirnya aku coba
merenung segala macam, dan dapatlah jawaban, oh aku harus bikin konten yang bisa long last. Oke. Aku bikin konten yang bisa bermanfaat buat orang banyak, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Setuju. Dan dari sanalah akhirnya aku memulai membuat channel YouTube. Dan waktu itu aku suka banget sama museum, aku kayak pengen keliling museum, makanya aku bikin gerakan Museum Nusantara Project atau apa ya, aku sampai lupa. Ya pokoknya gitu, itu video pertamaku. Video kedua itu tentang tutorial naik pesawat. Dan waktu itu aku belum pernah naik pesawat gimana. Dari 100 komen yang masuk, 80 komen itu hate. Isinya adalah, ini apaan sih YouTuber bikin tutorial cara naik pesawat, nggak jelas banget deh, apa segala macam. Itu aku bikin down. Karena nggak pernah dihujat kayak gitu secara online, dan akhirnya dihujat kayak gitu. Tapi sekarang kalau kamu cek di Google cara naik pesawat, itu video aku yang paling pertama muncul. Dan akhirnya video itu jadi bermanfaat gitu. Dan dari sanalah akhirnya aku konsisten untuk megang teguh tagline channel YouTube aku adalah tutorial, informatif, dan bermanfaat. Ini Mas. Makanya dari sana aku bikin kontennya yang kesana arahnya. Yang cara naik pesawat itu ya? Ya, tutorial cara naik pesawat. Luar biasa. Tapi itu masih jelek banget Mas videonya. Itu awal soalnya. Ini nih. Iya, itu. Ini udah tahun diputar, aku malu Mas. 2 tahun yang lalu, Bro. Ya Allah, Mas Abi masih, kalau kata orang timur, masih pucuk. Masih pucuk. Apa itu artinya? Pucuk tuh masih kayak pemalu, masih lugu gitu-gitu. Aduh. Udah masih polos ya, sekarang mah udah bermotif ya. Jadi teman-teman yang mau cek Instagram atau YouTube channelnya Mas Abi, ini nama Instagram dan YouTube channelnya sama, ini Mas Abi. Betul. Yo, terima kasih. Kamsahamnida gitu. Kamsahamnida. Ini ininya Instagramnya. Siap. Waduh, dipromot loh ini. What's up gitu. Itu udah jadi ciri khas. Jawabannya kok jadi ya, itu udah ciri khas Mas Abi banget. Jadi ciri khas ya. Hai. Ini aku jawabannya jadi ngelebar banget nih. Gak apa-apa, namanya juga kan ruang cerita belak-belakan aja. Oh gitu ya. Iya Mas. Jadi kurang lebih kayak gitu sih Mas. Kenapa alasan aku terjun ke dunia kreatif digital itu. Jadi intinya sih karena dapat hidayah gitu bahwa aku hidup cuma sekali, aku perlu berbuat apa sih gitu. Apalagi aku bukan siapa-siapa yang waktu itu ya aku kayak manusia rakyat biasa gitu. Dan kayaknya salah satu yang aku bisa lakukan adalah itu, karena dulu YouTube itu kenapa aku pilih YouTube, karena dulu YouTube itu tagline-nya adalah broadcast yourself. Jadi memang benar-benar kita yang bukan siapa-siapa, ya udah just broadcast yourself using YouTube gitu. Wow, berarti sekarang kamu udah hampir 3 tahun ya Mas ya berkarya di YouTube untuk konten YouTube ya. Dan sekarang udah subscribernya 78,4 ribu. Wow. Nah itu masih dikit Mas. Dan semoga saya bisa belajar sama YouTuber lain juga masih kalah jauh Mas. Tapi kan dari belajar ini Mas, kita terus belajar. Aku belajar dari Mas Abi banyak hal. Mungkin Mas Abi juga belajar dari siapa. Tapi percayalah sih teman-teman, gali potensi kita sih ya Mas Abi ya, dengan apapun kemampuan kita. Sekarang kan banyak banget medianya ya, YouTube, Instagram, TikTok. Jadi jangan dipakai TikTok cuma buat goyang-goyang doang. Pakailah yang bermanfaat. Setuju nggak Mas Abi? Setuju banget. Tapi ini Mas Fajar, bagi teman-teman fans Mas Fajar, penonton setianya Mas Fajar, pendengar setianya Ruang Cerita Mas Fajar, ya Ruang Cerita ya. Ya, mungkin aku mau share satu hal deh teman-teman. Boleh. Bagi kalian yang mungkin belum memulai menjadi content creator atau belum memulai membuat konten, yang paling utama adalah jangan berpatokan dengan angka. Entah itu angka subscriber, entah itu angka jumlah AdSense yang kalian dapat, entah itu angka uang. Karena pada dasarnya rezeki itu tidak selalu bernilai dengan mata uang ataupun tidak selalu bernilai dengan angka. Ya, setuju. Gitu Mas Fajar. Karena walaupun kayak aku mungkin subscriber channel YouTube aku cuma 78.000, tapi justru dari YouTube ini aku malah kayak
dari YouTube ngebuka banyak pintu-pintu rezeki yang lainnya, yang aku bisa jadi host di sana, trainer, atau mungkin sempat jadi hostnya Rumah Demokrasi kan TVRI beberapa episode. Yoi. Ya, dan atau mungkin bahkan jadi bisa kita bikin PH sendiri atau bikin tim kreatif sendiri yang membantu brand-brand atau mungkin kementerian lembaga untuk nge-branding mereka. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin menjadi YouTuber atau content creator, jangan selalu berpatokan dengan angka tersebut, karena rezeki itu udah ada yang ngatur di atas. Arahnya dari mana itu nanti kita nggak akan tahu, yang penting jalanin aja yang terbaik. Dan yang terbaik yang kita dapat itu adalah yang terbaik yang dikasih dari yang di atas, gitu teman-teman. Setuju banget Mas, setuju banget. Mungkin nambahin juga ketika kita punya niat baik dan juga punya toolsnya dan medianya, lakuin aja dulu. Someday pasti orang akan, kalau kita lakukannya konsisten, kemudian juga dengan yang unik, itu juga bisa akan mau nggak mau akan nanti mungkin ya pendengarnya akan ada juga, followersnya juga akan ada. Betul. Aku yakin sih, benar juga tadi disampaikan sama Mas Abi, jangan selalu terpatok dengan berapa nominal followers atau subscriber. Percayalah, lu jalanin dulu aja kontennya. Nanti perlahan kalau misalkan konten lu bagus, pasti ku akan dilirik. Percaya nggak Mas? Benar nggak Mas? Betul banget. Setuju banget. Parah, setuju banget. Dan yang itu, yang tadi kamu bilang Mas, niat awalnya. Niat awalnya tuh jangan menjadi content creator biar kaya, biar banyak duit, enggak, jangan. Jadi kalau menurut aku, bagi kalian yang belum memulai mau jadi content creator, mulainya niatnya bukan kayak gitu, tapi mungkin niatnya adalah gimana caranya gue bisa bermanfaat buat orang lain. Karena dengan lu bisa bermanfaat, kan intinya itu, kalau misalkan kita bisa bermanfaat buat orang lain, konten kita dilihat banyak orang, akhirnya kita bisa mendatangkan traffic, dari sana justru rezeki-rezekinya akan datang. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa mendapatkan nggak bisa mendapatkan niatnya bahwa kita mau bermanfaat buat orang lain, ya itu akan percuma aja. Kalau niatnya cuma gue mau jadi YouTuber biar kaya, biar banyak duitnya, biar bisa beli Mercy, biar bisa beli Lamborghini apa segala macam, itu kayaknya salah di niat sih. Karena kan semua diawali dengan niat. Jadi itu tadi tepuk tangan dari penonton. Tepuk tangannya seperti itu. Oh iya. Jadi for information teman-teman, Mas Abi ini lagi di luar. Jadi mohon maaf ada sedikit bising-bising gitu. Itu tapi sebetulnya itu bising support dari masyarakat untuk ruang cerita ini. Padahal mah kalau klakson macet ya. Aduh. Anyway Mas Abi, ada lagi nggak sih tips sederhana dari seorang Oke, sebentar. Mohon maaf, itu ada suara motor. Untung bukan iklan. Itu bukan suara iklan. Ada nggak sih tips sederhana? Ada lewat iklan dulu. Gitu. Ada nggak sih tips lagi sederhana dari seorang Mas Abi? Bagaimana sih mencari mencari potensi? Mas, aku nih bakatnya misalkan di YouTube nih, dia pengen jadi aku bilangnya YouTuber atau content creator ya gitu, yang memang Mas, aku cuma bisa potensi masak gitu, atau Mas, aku cuma punya potensi misalkan hanya dari nge-review bola, baju atau apa gitu. Nah, sebetulnya ada nggak sih kiat-kiat khusus untuk bagaimana caranya menghasilkan suatu konten, mau itu panjang, mau itu pendek, tapi itu biar nanti bisa men-trigger orang lain untuk melihat tuh seperti apa sih? Ada nggak sih tips sederhana nih dari seorang Abi Satria buat teman-teman ruang cerita? Ya, oke. Jadi gini Mas Fajar, kalau tipsnya paling teman-teman harus tahu dulu ya, sebelum aku kasih tahu tipsnya, teman-teman harus tahu bahwa sebenarnya pada dasarnya setiap konten itu memiliki pangsa pasar atau marketnya masing-masing. Beneran deh. Jadi konten apapun itu punya pangsa pasarnya masing-masing. Nah, tipsnya adalah kalian kalau misalkan misalkan kalian sukanya masak aja nih, atau mungkin kalian jago bikin sesuatu yang DIY gitu ya, tapi kalian tidak memiliki keberanian untuk berbicara depan kamera, atau mungkin kalian tidak memiliki kemampuan untuk berimprovisasi kata-kata di depan kamera, it's okay. Yang penting lakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang benar-benar kalian mau. Masalah suara itu kalian bisa misalkan nih kalian masak, gak perlu pakai narasi, gak apa-apa. Di luar sana banyak banget channel-channel YouTube baik yang di luar negeri ataupun di Indonesia yang tanpa suara narasi tapi kontennya ada gitu, masak ini masak itu, visualnya ada gitu ya, banyak yang nonton. Iya benar. Jadi seperti yang tadi Mas Fajar bilang, dan kayak tagline-nya salah satu brand olahraga, just do it. Jadi yang penting lakuin aja dulu. Tipsnya adalah itu, yang penting kalian lakukan benar-benar yang kalian suka.
mengikuti tren boleh, mengikuti tren. Ya, kalau kita mungkin istilahnya riding the wave ya. Jadi kalau kita mengikuti arus yang lagi memang rame trennya apa, it's okay. Tapi yang paling penting adalah kalian masih tetap punya core inti kreasi kalian tuh apa. Misalkan contohnya lagi rame soal apa ya? Kopi itu ya kalian bisa kreasikan dengan cara kalian sendiri atau mungkin video ini musik ini Mas Akang Gendang. Akang Gendang Akang Gendang gitu. Nah, itu mungkin bisa kalian kreasikan dengan apa yang kalian punya juga gitu konten kalian. Jadi jangan benar-benar plek-jiplek ngopi punya orang. Ini sebenarnya konsep lama sih Mas, tips-tips dari konsep lama, amati, tiru, modifikasi. Karena pada dasarnya tidak ada satupun ide kreatif yang benar-benar unik kreatif dari orang A gitu misalkan. Karena dia pasti juga terinspirasi dari banyak orang lain yang ada di sekitarnya atau yang dia cari gitu. Jadi kalaupun memang konten-konten kalian sepertinya aku mau bikin konten ini tapi kayaknya konten itu udah ada yang bikin deh. Ya udah nggak apa-apa. Bikin bikin sesuatu yang beda dari mereka gitu. Bikin sesuatu yang membuat kalian tuh ada uniknya tuh apa. Walaupun mungkin mirip, it's okay. Karena yang namanya dunia kreatif itu memang tidak ada yang benar-benar sepenuhnya original. Itu sih Mas. Setuju. Yang penting cari keunikan dari konten kalian. Iya Mas ya? Betul. Cari keunikan dari konten kalian. Satu lagi sih Mas kayaknya. Walaupun kalian nggak punya keberanian untuk berbicara depan umum atau apapun, tapi menurut aku, seperti tadi Mas Fajar bilang bahwa orang content creator atau seorang yang bekerja di kreatif digital, itu memang benar sih yang paling utama adalah jualan mulut gitu. Istilahnya ya kasarnya mungkin jualan bacot ya. Iya karena ya ini dari mulut kita gitu, komunikasi kita gitu kan. Betul. Jadi kalian latih deh. Coba teman-teman semua berlatih untuk berbicara di depan umum. Mungkin dengan lihat di YouTube kan banyak tuh tutorial-tutorialnya, atau mungkin dengan berbicara di depan keluarga kalian dulu atau apa. Gitu sih Mas Fajar. Setuju sih Mas, benar. Pasti sih kalau misalkan awal-awal ada ada miss atau apa itu wajar, tapi dari miss itu kita belajar untuk tidak mengulangi apa yang sudah pernah kita lakukan, kayak gitu kan ya Mas ya. Wajar kok misalkan di awal pasti ada haters, ada yang suka, itu berarti menjadi, kalau aku bilang ya, jadi cambuk, jadi masukan yang baik memang diambil, kalau yang nggak baik ya udah jadikan pelajaran aja sih. Seperti Mas Abi tadi bilang di awal-awal, Mas Abi bilang banyak hatersnya, tapi mungkin di satu sisi dari situ Mas Abi banyak belajar juga karena jadi akhirnya dari konten ini harus sebaiknya seperti ini gitu-gitu kan. Akhirnya karena Mas Abi nge-review hotel, nge-review makanan, sampai jagung di-review. Nih, luar biasa loh jagung di-review bro. Dan tapi ini Mas Abi ini cintailah produk-produk Indonesia. Iya. Sama kayak pemerintah sekarang kan, pemerintah lagi galakin promo Bangga Buatan Indonesia. Jadi kita harus dukung. Iya dong. Karena kalau bukan kita siapa lagi sih Mas yang mau dukung? Betul. Iya. Sesimpel apapun. Ini pesan-pesan layanan masyarakat ini ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tinggal diisi aja. Iya. Nanti ada bentar lagi ada slot iklan kok. Tenang aja Mas, bentar lagi. Percaya. Iya, amin. Aduh. Mas Abi, tapi suka dukanya nih selama membuat konten creator ataupun konten yang mungkin aku pasti tahu lah, mungkin waktu, terus kemudian ngeditnya, kemudian juga mungkin budgetnya seperti itu kan. Tapi koreksi kalau aku kurang tepat. Tapi bagaimana sih Mas Abi dengan tim Mas Abi melit itu semua dan hingga akhirnya menjadi suatu produk yang mungkin sekarang banyak orang nonton juga yang sampai jutaan atau bagaimana gitu. Gimana sih cara mengatur semua komunikasinya dengan tim itu seperti apa sih Mas? Ya, jadi kalau aku pernah baca buku itu yang paling utama dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat adalah komunikasi. Yang kedua, komunikasi. Dan yang ketiga, komunikasi juga. Yeah. Betul. Jadi yang paling utama sebenarnya dari melit itu atau mengkompakan atau mengkoordinasikan tim itu adalah tentang komunikasi sih Mas Fajar. Karena jujur, semenjak jadi kan 2018 itu aku terpilih menjadi YouTube Creator for Change ya, perwakilan Indonesia bersama channel Kok Bisa,
Verdi JNX, kitabisa.com, dan Ayo Mikir. Aku ini Mas Abi yang kelima. Dari sana aku akhirnya resign dari perusahaanku yang tadi sebelumnya itu setelah 6 tahun di sana. Aku fokus di dunia kreatif digital, dan akhirnya aku membangun tim aku sendiri untuk mengembangkan ini Mas Abi menjadi kayak kreatif agency gitu ya Mas ya. Dan sebelumnya aku belum pernah melit atau membangun seperti ini gitu, dan itu pengalaman yang berharga banget sih buat aku sampai sekarang ini bisa akhirnya ngajak orang atau mungkin walaupun masih sedikit sih tapi membuka lapangan kerja baru gitu. Dan tipsnya itu adalah yang penting komunikasi, karena jujur aku pernah terkendala sama salah satu tim aku itu karena komunikasi. Waktu itu pertama-tama banget. Pertama-tama banget itu aku sama sekali belum belajar tentang gimana sih sebenarnya komunikasi yang efektif untuk ke sesama rekan atau partner gitu. Dan waktu itu alhamdulillah untungnya aku kenal sama Yosi Mokalu, Yosi Project Pop ya, ketua umum Yosi Berkreasi. Kayak kenal tuh Yosi Mokalu. Iya, siapa ya? Iya. Yang nyanyi ini ya, ingatlah hari ini. Ya kemarin baru ulang tahun ke-24 band. Iya. 24? Salah mas. Berapa sih? Bukan. Project Pop-nya 24. Oh, Project Pop-nya. Iya. Kirain Mas Yosinya. Mas Yosi baru 17. Maaf ya Bang Yosi. Mohon maaf Bang Yosi, jangan. Mas Yosi nonton loh. Mas nih Mas Fajar ya, bukan aku ya. Tapi Mas Yosi baik kok. Iya. Oke, terus. Ya, jadi dari situ sih sebenarnya, karena sebenarnya aku salah satu orang yang sangat berpengaruh di perjalanan hidup aku, perjalanan karir aku ke dunia kreatif. Dan ini salah satunya adalah Mas Yosi, Mas. Karena yang mengenalkan aku tentang YouTube Creator for Change waktu itu Mas Yosi nge-chat kan. Nge-chat dan aku akhirnya join, terus akhirnya aku terpilih lah ke 5 besar ini, dan semenjak saat itu tuh aku sering bertukar pikir dengan beliau. Dan akhirnya beliau juga kayak ya untungnya beliau welcome, dan aku dulu dari kampung ya, anak kampung. Dulu aku kayak ngefans banget sama Yosi, dan akhirnya ketemu, dan akhirnya ternyata wah beliau mau loh welcome dan mau buat ngajarin ini itu. Dan dari sanalah aku belajar sama Mas Yosi tentang gimana caranya Project Pop itu bisa bertahan sampai puluhan tahun dan tetap solid. Mas Yosi cerita tentang komunikasinya mereka, tentang ya benar-benar mengenal satu sama lain sebagai keluarga dan lain sebagainya. Dan dari sanalah aku akhirnya belajar untuk gimana caranya ngelit tim aku, gimana caranya aku berkomunikasi dengan mereka, gimana caranya aku mungkin bahasa ininya memanusiakan manusia dan lain sebagainya. Kurang lebih sih itu sih Mas. Jadi aku nggak bisa ngasih jawaban lain selain komunikasi sih Mas. Betul. Karena komunikasi itu menjadi peran penting ya kalau menurutku ya Mas, karena ketika kita salah mengkomunikasikan itu bisa menjadi hal yang mungkin kurang baik buat kita pribadi ataupun buat orang yang lawan bicaranya kita gitu kan ya. Dan kita juga harus kita harus benar bisa memantaskan, kalau aku bisa memantaskan atau memposisikan kita ngomong misalkan sesama yang sesebaya gini, kita kan 17 tahun kan ya, berarti kan bahasanya harusnya 17 tahun gitu kan. Kalaupun misalkan yang lebih senior, kita juga mengkomunikasikan bahasanya yang lebih mungkin di atas lebih halus atau lebih sopan tata bahasanya. Itu sih, itu penting banget sih benar. Dan harus kita seusia kan ya? Kita kan seusia 17 lah kemarin. Iya, seusia. Baru ulang tahun lah 17 aku kemarin tuh. Sweet 17 ya. Yoi. Tapi anak udah 1. Udah ada bonusnya 1. Udah ada baru 1. Aduh. Ampun. Oke, tapi sebetulnya ini masih banyak lagi yang akan kita diskusikan ataupun mungkin ini menjadi awal episode kita, saya terutama di Ruang Cerita bersama Mas Abi. Mungkin banyak lagi hal yang akan nanti dibahas oleh Mas Abi tapi di next episode. Jadi buat teman-teman yang mau tahu episode berikutnya tentang apa ataupun kalian punya ide, Mas Abi kira-kira ngomongin ini dong atau Mas Fajar ngomongin ini di Ruang Cerita Fajar, kalian bisa komen atau mention di Instagramnya ini Mas Abi atau Fajar Surya Budiman, atau bisa komen juga di YouTube ataupun Spotify-nya Ruang Cerita Fajar. Di episode di pertanyaan terakhir nih Mas Abi, ada nggak saran dan dukungan dari seorang Mas Abi ataupun tips buat teman-teman yang masih
galau atau yang mungkin baru di PHK, yang mungkin dia bingung harus bagaimana lagi mencari potensi barunya, dan juga support dari... Sorry Mas Fajar, kalimatnya tadi kepotong karena ini Mas tadi terakhir kalimatnya aku dengarnya yang kena PHK. Oke, aku ulang pertanyaannya. Mas Abi, ada nggak sih tips sederhana dan saran dari seorang Mas Abi Satria untuk teman-teman yang mungkin di PHK ataupun masih bingung, galau bagaimana mencari potensinya dia sendiri, tidak hanya di YouTube ya, tapi mungkin di luar itu menggali potensinya. Dan juga buat teman-teman, pertanyaan keduanya adalah buat garda terdepan yang hingga saat ini belum bisa pulang bertemu dengan keluarganya karena memang harus menjadi garda terdepan untuk melawan COVID-19, dari seorang support dari seorang Mas Abi Satria buat mereka semua. Ya, bagi teman-teman semua yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19 dengan dirumahkan atau mungkin di PHK atau mungkin sementara ini diputus dulu hubungan kerjanya, aku tahu banget gimana rasanya jadi kalian. Aku tahu banget gimana posisi kalian saat ini. Benar-benar apalagi bagi kalian yang sudah punya anak, istri, sudah berkeluarga. Walaupun sekarang aku belum berkeluarga, belum punya anak, tapi aku tahu gimana posisi kalian. Karena ketika kemarin dari pandemi ini, aku juga ngerasain kok gimana aku sama sekali tidak ada job, sama sekali tidak ada pekerjaan. Aku benar-benar ngerasain gimana betul, karena ya udah cuma tinggal dari apa yang tersisa saja. Aku tahu ini perih, aku tahu ini susah banget, aku tahu ini kayak ya ampun kok kayak gini banget sih, ya Allah kok kenapa di saat ini sih gitu. Aku tahu. Jadi teman-teman semua, aku harap teman-teman, mungkin ini omongan udah kalian dengerin beberapa ratus kali sebelumnya di luar dari aku, tapi tolong bersabar dulu, berdoa, berjuang semampu kalian, berjuang walaupun mungkin saat ini memang kalian di PHK dan nggak tahu harus melamar kerja kemanapun itu, tapi coba kalian usahakan apapun yang kalian bisa usahakan. Entah mungkin dengan membuat konten di channel YouTube, Instagram, atau apapun, atau mungkin kalian membuat kreativitas lain yang bisa kalian jual, atau mungkin kalian bisa melakukan hal-hal lain yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa bisa kita ambil juga manfaatnya untuk diri kita juga. Jadi yang paling utama adalah tolong bersabar dan mari kita berjuang bareng-bareng buat melewati masa pandemi ini. Karena kalau misalkan kita berjuang, seenggaknya kita jadi pahlawan buat diri kita sendiri, kita jadi pahlawan buat keluarga kita. Dan satu hal yang perlu kalian ingat, aku tidak bermaksud untuk menggurui, tapi Tuhan, Allah, siapapun Tuhan kalian, tidak akan pernah memberikan cobaan melebihi batas dari kemampuan kalian. Walaupun apa yang sekarang kalian sedang alami tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, tidak sesuai dengan rencana kalian, tapi percayalah, apapun yang sekarang kalian terima itu adalah yang terbaik yang kalian pantas dapatkan, yang memang sekarang ini posisinya di sini dulu. Tapi kita jangan pernah sampai mau berhenti melangkah, kita jangan pernah sampai mau berhenti mencoba dan berhenti berjuang. Itu Mas Fajar untuk teman-teman yang sekarang sedang jadi terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Dan bagi teman-teman semua, teman-teman yang berjuang di garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini, untuk menghadapi peperangan dengan musuh kasat mata ini, musuh yang tak terlihat ini, saya pribadi sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Saya pribadi sangat berhutang budi kepada teman-teman semua. Saya tidak bisa memberikan apapun saat ini selain dengan doa dan harapan bahwa kalian bisa selamat, kalian bisa terus berjuang, dan kalian bisa kembali ke keluarga kalian masing-masing dengan benar-benar menjadi seorang pahlawan, bukan hanya untuk keluarga kalian, bukan hanya untuk diri kalian, tapi kalian adalah pahlawan untuk kami semua, seluruh warga negara Indonesia dan seluruh orang yang sudah kalian bantu di rumah sakit, di klinik, di puskesmas, dimanapun kalian berada. Kami sangat berterima kasih. Doa kami untuk kalian semua.
Wow, luar biasa banget obrolan hari ini bersama Mas Abi Satria. Jangan sampai teman-teman melewatkan episode berikutnya saya bersama Mas Abi Satria. Dan yang pasti teman-teman yang mau tahu tentang kegiatan Mas Abi ataupun mau tahu juga apa sih yang update terakhir yang Mas Abi lakukan di YouTube ataupun di Instagram, bisa cek Instagramnya di ini Mas Abi. Dan pasti teman-teman kalau mau komen next episode mau ngomongin tentang apa, bisa komen di Instagramnya Fajar Surya Budiman atau Mas Abi Satria, dan juga bisa komen juga di Ruang Cerita Fajar di YouTube dan juga Spotify. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Mas Abi, terima kasih. Jangan lupa pencet favorit di podcastnya Ruang Cerita Fajar. Iya benar. Surya Budiman ya. Betul. Ruang Cerita Fajar Surya Budiman. Difavoritin guys. Nah itu guys, gratis kok guys, nggak susah kok guys, cuma klik ya. Anyway, sebelum kita tutup hari ini Mas, kita ada tradisi biasanya foto virtual buat Instagram. Ya. Oke, kita foto dulu. Yuk, tunggu bentar. Oke, 1, 2. Sekali lagi Mas. 1, 2. Oke, Mas Abi Satria, terima kasih untuk waktunya. Saya tunggu nanti Mas Abi di rumah. Batagor sudah disiapin. Oh, udah matang ini? Udah, tenang aja. Aduh, oke deh kalau gitu aku langsung meluncur nih. Tapi aku, guys nanti gue mau review Batagor yang Neng Bintang. Ini penting nih. Yaudah kalau gitu aku selesaiin syuting dulu ya. Aku masih ada beberapa scene dulu harus diselesaiin nih. Oke Mas Abi, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat terus. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Satu lagi Mas. Apa tuh? Kan closingnya kayak gini. Stay focused, positive, and humble. Gitu dong. Ulangin, ikutin. Stay focus. Positif. And humble. Oke yuk. 3, 2, 1. Ya. Stay fokus. Oh ya sorry. Stay fokus. Stay fokus. Udah, dari aku ya. Okay. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen Instagram, YouTube, dan podcastnya Fajar Surya Budiman dan Ruang Cerita Fajar. And as always, stay fokus, positif, dan humble. Makasih Mas Abi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Akang ya. Hatur nuhun.